kami harus bagaimana? Bendera putih sudah beredar di mana-mana, di seluruh Indonesia sudah beredar, sudah dipasang. Dan kami memohon bahwa kalian adalah wakil kami yang kita pilih. Kalian banyak lawyer, coba, ayo berhadapan sama kita, adu intelektual. Bagaimana untuk betul-betul kebenaran yang harus kita dapati. Jokowi bisa sewa lawyer yang paling top, olesin datang, ya, adu argumentasi. Jangan ada ketua pimpinan lawyer malah membantu salah satu pimpinan negara ini, ya, dalam hal ini Saudara Muldoko, untuk menggugat ICW. Katanya ICW tidak punya legal standing. Astagfirullah, bagaimana? ICW itu wakil dari rakyat kita. Dalam konteks kelembagaannya LSM yang diakui. Maka dibalik itu kalian harus bertanggung jawab. Itulah dosa struktural kalian. Paling tidak sekarang ini dari dunia udah dimintai tanggung jawab oleh rakyat. Apalagi nanti di akhirat kalian. Azab kubur dan azab neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Indriani dari Bandung. Kebetulan saya berangkat dari sana sebagai rakyat. Sebagai rakyat biasa. Saya berkecimpung berada di lingkungan rakyat. Saya mempercayakan kepada rekan-rekan TPUA untuk menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Jadi, tolong yang terhormat Bapak Ibu yang ada di parlemen, di gedung tercinta Indonesia ini, dengan hormat kami mohon dengarkan keluh kesah kami sebagai rakyat. Saya melihat sendiri, jangan diremehkan derita rakyat kecil. Contoh kecil adalah saya melihat banyak sekali orang yang sudah tidak bisa membeli susu buat anaknya, tidak bisa membeli pampers, tidak bisa membayar Bang Emok lah sekarang lagi merajalela di mana-mana. Hal seperti itulah yang saya dengar jeritan orang-orang pedagang. Saya mewakili orang pedagang, petani, buruh banyak sekali yang mengeluh di PHK dengan tidak lazim. Itu hal seperti itulah yang harus didengarkan. Tolong, di sini tidak berbicara tentang siapa pemilih dan siapa yang dipilih. Tolong, kami harus bagaimana? Bendera putih sudah beredar di mana-mana, di seluruh Indonesia sudah beredar, sudah dipasang. Dan kami memohon bahwa kalian adalah wakil kami yang kita pilih. Kalian yang datang, yang membutuhkan suara kami pilih agar apa? Agar kalian bisa menyampaikan apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi inspirasi, aspirasi. Tolong, di sini bukan masalah bagaimana keadaan negeri ini sudah tidak lazim, tidak bagus. Siapa bilang bahwa negeri ini baik-baik saja? Bohong jika ada yang menyebutkan negeri ini baik-baik saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam closing statement yang terbaik buat kita semua adalah perlu ada bingkai yang bisa menjelaskan, memotret situasi ini, yaitu menurut pandangan saya telah terjadi apa yang dimaksud dengan cacat dalam berpikir, kemudian menjadi cacat moral, dan akhirnya cacat dalam tindakan-tindakan. Problem ini berawal kalau dari perspektif ajaran Islam secara osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, yaitu akidahnya, syariatnya, akhlaknya tidak berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam. Akidahnya kalau kuat, insya Allah syariat atau hukum-hukum atau jalan dalam Islam itu bisa berjalan. Kalau syariat jalan, akhlak akan baik. Nah, berimbas dalam kehidupan itu melalui cara berpikir. Kalau cara berpikirnya cacat, maka cacat moralnya. Kalau moralnya cacat, tindakan-tindakan banyak cacat. Nah, inilah yang terjadi dalam teori trias politika antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Harusnya ada keseimbangan, tapi semua dalam kendali eksekutif.
ini udah cacat dalam berpikir, cacat dalam moralnya, kemudian cacat dalam tindakan-tindakan. Oleh karena itulah lewat gugatan rakyat ini, semua sudah mengeluh dengan jelas tadi, sehingga membuat kita harus punya kesadaran kolektif, ya, sebagai satu semua stakeholder dari rakyat Republik Indonesia, NKRI ini, yaitu kalian DPR jangan hinakan rakyat. Yang kami gugat itu, rakyat menggugat itu ketua dan para wakil ketua DPR. Mengapa kalian mengkuasakan kembali kepada Komisi 3? Kemudian Komisi 3 bikin lagi kuasa substitusi kepada Biro Hukum. Mekanisme ini tidak salah, tapi secara cacat berpikir, secara cacat moral, dan menjadi cacat tindakan ini adalah satu persoalan serius dalam menghina rakyat. Betul? Rakyat terhina. Lihat tadi dari berbagai daerah datang. Jadi justifikasi saya sebagai lawyer bukan justifikasi tidak orisinil. Orisinil rakyat. Inilah rakyat yang punya kesadaran. Apa harus dikumpulin seluruh rakyat Indonesia? Ya enggak lah. Teorinya tidak begitu. Teorinya dia rakyat, betul-betul rakyat bisa mengatasnamakan rakyat yang lain yang punya kesamaan dalam penderitaan. Mereka memberi kuasa kepada kami, TPUA, dan kami menyuarakannya di pengadilan ini. Jadi ini konstruk yang sangat konstitusional, dibenarkan secara hukum, dan tidak menghina kalian sebagai struktur kekuasaan yang dikuasai di tingkat eksekutif oleh presiden, di tingkat legislatif oleh kalian yang kami gugat ini antara lain. Nah, substansi gugatan kita adalah kalian disfungsional terhadap tugas-tugas kalian. Kalian harusnya jalankan tugasnya, yaitu awasi jalannya pemerintahan. Kenapa kalian tidak pernah panggil Presiden Jokowi yang sudah banyak membohongi rakyat ini? Yang paling terakhir soal angka 11.000 triliun. Saya mengerti sebagai lawyer, tapi rakyat tidak banyak mengerti. Rakyat tidak tahu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 tentang MLA, Mutual Legal Assistance, ya. Itu inkriminal dalam konteks yang dimaksud dengan trustee region. Jadi wilayah-wilayah yang ada trustee-nya itu seperti di Swiss, seperti di London, dan seperti tempat-tempat lain di Bern, kemudian di Puerto Rico juga ada. Yang semuanya itu ada dalam konteks kendali Amerika, yang merupakan sebenarnya undang-undang ini adalah fasilitas untuk rakyat menggugat koruptor-koruptor yang taruh uangnya di Swiss terutama. Karena ini mutual, ini berkaitan dengan dua negara paling tidak, Indonesia dan Swiss. Ini yang rakyat nggak banyak ngerti, ya. Nah, kemudian dituduh oleh buzzer-buzzer atau intelektual pelacurnya mereka itu, ya, tukang intelektualnya, ya. Jadi tukang intelektual juga ada, ya. Bukan juga cuma tukang kayu, tukang bakso, tukang intelektual ada. Nah, tukang parlemen, nah kalian tuh tukang parlemen, ya. Tukang presiden, tukang dia tuh, ya. Jadi dakocan tidak bisa bertindak supaya moralnya itu berintegritas, kapasitas dan otoritasnya tidak fungsional. Maka oleh karena itulah, ya, penghartaan yang 11 triliun itu Allah buka lewat pintu 2 triliun yang dibohongi oleh Akiditatio, anaknya itu. Ini pintu masuk sebenarnya, supaya rakyat ngerti. Untuk membuka, dulu Jokowi pernah bicara 11.000 triliun di luar negeri. Tapi di samping 11 triliun, Jokowi juga ngomong, di kantong saya lebih banyak dari itu. Betul nggak? Betul. Artinya itu di luar dari yang 11 triliun. Ada di kantong dia. Kok dia malah ngutang? Kok malah ngutang? Kok tidak dikeluarin yang di kantong dia tuh? Karena terlalu banyak baca buku Doraemon, jadi kantong Doraemon yang dianggap bisa semuanya itu loh. Wah, ini
Itu fakta, dia memang sukanya Doraemon, itu persoalannya. Ya. Nah ini kan harusnya dipanggil oleh DPR, kenapa begini? Kenapa tidak jalankan Undang-Undang nomor 5 tahun 2020? Mengapa? Itu yang kami ingin, rakyat, betul? Kan tidak semua rakyat cerdas. Ya kita lah yang wakili, yang punya kecerdasan, keberanian, dan militansi. Anugerah dari Allah, bukan untuk disombongkan. Nah untuk itulah, di dalam kesempatan ini, sudi kiranya, masih ada waktu. Tapi saya lihat, khusus untuk Presiden, dia telah memberikan jawaban, menyatakan gugatan kita ini salah alamat, mestinya ke PT UN katanya. Nah, secara ilmu hukum, biar rakyat mengerti ini, lewat ini. Itu yang keliru kalian tadi saya bilang cacat berpikir. Jadi keliru. Moralnya keliru menilai kita. Dan tindakannya jadi keliru. Tidak mau datang. PT UN itu lembaga peradilan yang disediakan untuk besiking namanya. Artinya keputusan pemerintah yang berupa reguler, peraturan dijalankan oleh pemerintah tapi tidak pada tempatnya. Oke, PT UN itu. Tapi yang kami gugat adalah perbuatan tercela Jokowi yang pembohong, yang dusta, yang nggak ada kebijakannya, tapi omongan dia sendiri gitu loh. Masa mau ke PT UN? Nanti di PT UN saya tanya, mana keputusannya? Pusing kita. Kok sekarang kita disuruh ke PT UN gitu? Gimana sih logikanya? Kalian banyak lawyer coba, ayo berhadapan sama kita, adu intelektual. Bagaimana untuk betul-betul kebenaran yang harus kita dapati? Jokowi bisa sewa lawyer yang paling top, olesin datang, ya. Adu argumentasi. Jangan ada ketua pimpinan lawyer malah membantu salah satu pimpinan negara ini, ya, dalam hal ini Saudara Muldoko, untuk menggugat ICW. Katanya ICW tidak punya legal standing. Astagfirullah, bagaimana? ICW itu wakil dari rakyat kita. Dalam konteks kelembagaannya LSM yang diakui. Ada undang-undangnya untuk itu. Kok dibilang nggak punya legal standing, nggak punya kewenangan? Dari mana logikanya itu? Ya. Oleh karena itu, tolonglah, negeri ini jangan dikelola dengan on. Jangan. Negeri ini harus dikelola dengan kecerdasan, keberanian dan militansi yang benar sehingga Indonesia menjadi visinya negara superpower. Harusnya kita ini superpower. Dengan sumber daya alam yang melimpah, yang dahsyat. Satu contoh aja, Freeport. Sejak tahun 62 sampai sekarang masih berkuasa. Kita ditipu katanya ada dispestasi 51%. Kalau betul ada dispestasi, dua hal penting tidak terjadi. Apa itu? Pengelolaan dan pengawasan harusnya pemerintah Indonesia, bukan Freeport. Kenapa pengelolaan dan pengawasan masih Freeport? Ini artinya penipuan terhadap rakyat, seolah-olah udah dispestasi. Ini kan dusta, harusnya DPR panggil, harusnya panggil. Padahal dari hasil emas, Anda tahu? Ibu-ibu mesti tahu, 1 gram berapa? Juta. 300 dia nggak pernah beli. 1 juta. Antam 1 juta. 1 gram. 1 gram itu 1 juta. 1 ton berapa gram? 1.000. 1 juta. Aduh, SD aja gak tamat tuh. 1 juta gram. Kalau 1 juta gram, 1 gramnya 1 juta, berarti 1 ton 1 triliun, baru pintar, lulus, dapat sepeda. Ya, itu baru dapat sepeda itu. Artinya apa, saudara? Perspektif hitung-hitungan, jutaan ton emas dikelola di Freeport sejak tahun 62 itu, kemana uangnya? Mengapa kita cuma dapat 1 paling tinggi sampai 9%? Mengapa? Sekarang yang nikel lagi, Bang. Belum lagi nikel, belum batu bara, belum lagi BBM, minyak bumi itu, belum lagi kelapa sawit.
belum lagi hasil laut, belum lagi hasil hutan. Masya Allah. Dasar, Anda tahu hasil hutan? 1 bulan harusnya rakyat terima uang 10 juta dari kelola hutan itu. rakyat ya? Setiap rakyat 1 orang. Kalau dari emas tadi per tahun per seorang terima 200 juta tanpa kerja. Berarti tidak ada kemiskinan harusnya ya? Tidak ada kemiskinan. Tidak ada Itulah kita super power Yang mestinya. mati di lumbung padi dong. Mati di Maka lumbung padi. jangan kelola negara ini dengan oon dan penjilat. Moralnya itu rusak. Gitu. Jangan kayak dakocan gitu loh. Yang bisa dikesana kemari. Bukan. Itu tidak punya integritas namanya. Oleh karena itu, tidak bermaksud gagah-gagahan, tapi kami menuntut hak rakyat, yaitu kesejahteraan. Karena tugas pokok presiden adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami menuntut pada presiden, karena tugas pokok presiden mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan kita dibikin goblok begini. Pendidikannya juga tuh Bang, pendidikan, sekolah. Ya itu namanya kecerdasan tadi. Sekolah nggak boleh sekolah, nggak ada. Kami punya hak sebagai rakyat, karena tugas pokok presiden adalah menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Tapi kenapa rakyat ada yang dibunuhin? Iya, benar. 6 laskar. 6 laskar itu satu sisi. Sisi lain yang mendasar adalah waktu pemilu 2019, 800 orang meninggal tanpa ada otopsi, tanpa ada penjelasan. KPPS itu. Iya. Itu siapa? Nah, kenapa DPR cicing we? Mestinya panggil presiden. Kenapa ini terjadi? Dan juga koruptor itu, janjinya si Julia Batubara, Menteri Sosial, akan dihukum hukuman mati oleh KPK, tapi cuma dituntut oleh jaksa KPK. Jangan lupa KPK yang nuntut 11 tahun. Ini kan pengkhianatan kepada rakyat. Janganlah rakyat disakiti. Jangan anggap rakyat itu goblok. Ya. Oleh karena itu, lewat advokasi saya ini, ya, untuk supaya presiden bertobat, kita kasih kesempatan, karena itu ajaran Islam. Tapi banyak yang nyinyir kepada saya, mana mau Jokowi tobat. Kita sangka baik, dia presiden kita. Tapi kalau pada saatnya juga tidak, maka Allah yang akan mengazabnya. Termasuk DPR kau semuanya. Diazab oleh Allah. Kalian punya dosa struktural. Kalian megang struktur presiden. Kalian megang struktur sebagai DPR. Dibandingkan kita rakyat nothing. Maka dibalik itu kalian harus bertanggung jawab. Itulah dosa struktural kalian. Paling tidak sekarang ini dari dunia udah dimintai tanggung jawab oleh rakyat. Apalagi nanti di akhirat kalian. Azab kubur dan azab neraka jahanam. Harusnya kalau kalian beriman, walaupun non muslim, mesti punya iman juga dengan keyakinannya. Takut dengan hari akhir. Ini nggak percaya hari akhir. Masya Allah. Itulah saya sebagai advokat rakyat. Saya bela rakyat betul-betul untuk tegaknya sistem bernegara, berbangsa, untuk baldatun toibatun warabun ghafur, satu negeri yang aman tentram, damai sentosa, karena semuanya rakyatnya bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.